Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris tentang my daily routine, yaitu kegiatan sehari-hari. Nah, kita juga akan belajar bagaimana membuat kalimat dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Gimana keseruannya? Mari kita simak. Pertama, kita mengenal vocab-vocab terlebih dahulu. Vocab-vocab yang tentang kegiatan sehari seperti wake up, bangun, yang artinya bangun tidur, take a bath, mandi, go to school, pergi sekolah, eat breakfast, makan pagi, studi, belajar, play football, bermain sepak bola, dan sleep yang artinya tidur. Nah, ini adalah vocabulary atau kosakata yang sering digunakan di daily activities. Kata-kata ini nanti akan kita pakai untuk membuat kalimat. Lanjut, kita ke sentence pattern. Sentence pattern adalah struktur dasar dalam kalimat. Dalam bahasa Inggris, susunan kalimat yang paling dasar adalah S plus verb plus O. S itu adalah subject, F itu adalah verb, O itu objek. Verb itu adalah kata kerja. Nah, di sini ada contoh, yaitu I eat breakfast. Saya makan pagi. I sebagai subjek, eat sebagai verb, dan breakfast sebagai objek. Nah, ini adalah susunan kalimat dasar. Dan juga she reads a book. She sebagai subjek, reads sebagai verb, dan a book sebagai objek. They play football. They sebagai subjek, play sebagai verb, football sebagai objek. Nah, di sini adalah susunan dan struktur dasar yang harus ada di dalam kalimat. Lanjut kita ke kalimat positif. Nah, kalimat positif sama halnya dengan struktur pola dasar. Nah, namun kalimat positif ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang kita lakukan, Nah, misalnya I study English every day. Nah, di sini artinya aku belajar Inggris setiap hari. I ini sebagai subjek, study sebagai verb, English sebagai objek, dan di sini ada everyday yaitu predikat atau keterangan. Nah, jadi pola dasar itu bisa ditambahkan keterangan. Nah, lalu he plays football in the afternoon. Nah, di sini he sebagai subjek, play sebagai verb, football sebagai objek, dan in the afternoon sebagai predikat, sebagai keterangan. Nah, di sini ada catatan. Nah, kalau subjeknya adalah he, she, atau it, itu verbnya ditambahkan s atau es. Nah, sedangkan kalau I, you, they, dan we itu tidak usah ditambahkan. Lanjut kita ke negative sense atau kalimat negatif. Nah, pola di sini yang pertama yaitu subject plus don't atau does not plus verb plus object plus objek. Nah, kalimat negatif ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak dilakukan, sesuatu yang tidak dilakukan oleh seseorang atau oleh kita. Nah, contohnya I don't play football. Saya tidak bermain sepak bola. I sebagai subjek, don't turun, dan play sebagai verb, dan football sebagai objek. Nah, di sini adalah kalimat negatif karena sesuatu yang tidak kita lakukan. Begitu juga dengan kita mengungkapkan orang lain. She does watch TV on Monday. Nah, she ini sebagai subjek, does not ini sebagai kata pengarang ini. Terus watch TV sebagai
watch sebagai verb, TV sebagai objek, dan on Monday sebagai predikat. Nah, di sini ada catatan, gunakan don't untuk I, you, we, dan we, sedangkan gunakan does not untuk he, she, it. Nah, jadi untuk si dan she kita memakai does not, sedangkan untuk I, you, they, we kita menggunakan don't. Lanjut ke interrogative sentence. Nah, di sini pola interrogative sentence do-nya ada di depan, tidak ada di tengah-tengah. Dan tadi kalau di negatif itu ada di tengah-tengah. Nah, kalimat interrogatif ini untuk digunakan untuk menanyakan kegiatan seorang, kalimat tanya. Nah, jika kalian ingin bertanya kepada seseorang kegiatannya atau apa, menggunakan pola ini. Nah, contohnya, do you go to school every day? Nah, di sini do kan turun, terus plus subjek. Subjeknya adalah you, verbnya go, to, terus verbnya go to, terus objeknya school, dan juga predikatnya everyday, lalu ditambahi tanda tanya. Nah, di sini adalah kalimat interrogatif, yaitu menanyakan apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari. Nah, terus ini does. Nah, does ini untuk sama untuk he, she, it. Nah, does he eat breakfast at 6 AM? Nah, di sini apakah dia makan pagi di jam 6? Nah, di sini kan bertanya, does ini sebagai polanya, subjek ini he, verbnya eat, breakfast itu objek, at 6 am itu, at 6 am itu adalah sebagai predikat. Nah, di sini ada catatan, pindahkan do atau does ke awal kalimat untuk membuat pertanyaan. Jadinya kita hanya perlu memindahkan do dan does ke depan. Lalu kita ke summary. Nah, summary-nya adalah positif itu subjek, verb, dan objek. Nah, ini adalah pola dasar positif. I go to school. Saya pergi ke sekolah. Nah, di sini positif karena tidak ada bertanya atau negatif. Nah, negatif subjek does, don't atau does not plus verb plus o. Nah, di sini I don't go to school. Nah, cara mengubah I go to school tinggal kita tambahi don't di sini. Nah, terus kalau interrogatif kita do-nya ini dipindah ke depan. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.